Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang Yesus inginkan dari hidup kita? Di tengah kesibukan dunia, di antara semua tuntutan dan ekspektasi, apa tujuan sejati yang Tuhan tetapkan bagi kita? Ini adalah pertanyaan mendasar, yang jawabannya akan membentuk cara kita memandang setiap hari yang kita jalani. Mari kita selami bersama apa yang Alkitab katakan tentang keinginan Yesus bagi hidup kita. Pertama, dan yang paling utama, Yesus ingin kita mengenal dan mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati kita. Ini adalah fondasi dari segalanya. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Ketika ditanya tentang hukum yang terutama, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini bukan sekadar perintah, melainkan sebuah undangan ke dalam hubungan yang paling intim dan memuaskan. Yesus rindu kita tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi benar-benar mengenalnya secara pribadi. Dia ingin kita menjadikan hubungan dengan Bapa sebagai prioritas nomor satu, sumber kekuatan, sukacita, dan arah dalam hidup kita. Mengasihi Allah berarti memperkenia, menaatinya, dan mencari hadarat-Nya setiap hari melalui doa dan firman-Nya. Kedua, Yesus ingin kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini adalah kelanjutan langsung dari perintah pertama. Dalam ayat berikutnya di Matius pasal 22 ayat 39, Yesus berkata, "Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih ini bukanlah perasaan semata, melainkan tindakan nyata. Yesus menunjukkan teladan kasih yang sempurna. Dia makan bersama orang-orang yang terpinggirkan, menyembuhkan yang sakit, dan menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Dia ingin kita melakukan hal yang sama. Dalam Yohanes pasal 13, ayat 34-35, Yesus memberikan perintah baru. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih kita kepada sesama menjadi tanda pengenal kita sebagai pengikut Kristus." Ini berarti kita dipanggil untuk mengampuni, bersabar, menolong mereka yang membutuhkan, dan melihat setiap orang dengan mata kasih Kristus. Ketiga, Yesus ingin kita hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Ketika Yesus memulai Pelianania, pesan pertamanya adalah, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 4 ayat ke-17. Pertobatan berarti berbalik dari dosa dan berbalik kepada Allah. Ini bukanlah peristiwa satu kali, melainkan proses seumur hidup. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti jalan kita sendiri atau jalan Tuhan. Yesus memanggil kita untuk memilih jalannya. Dia ingin kita dibebaskan dari belenggu dosa yang merusak hidup kita dan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 mengingatkan kita, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Hidup kudus bukan berarti sempurna, melainkan sebuah proses penyucian di mana kita terus-menerus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, mengubah karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Keempat, Yesus ingin kita menjadi murid-Nya yang bertumbuh. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita langsung tahu segalanya. Ini adalah sebuah perjalanan pertumbuhan. Yesus mengundang kita untuk belajar dariku. Seperti yang Dia katakan dalam Matius pasal 11 ayat ke-29. Ini berarti kita perlu meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, belajar dari ajarannya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tanaman yang membutuhkan air dan sinar matahari untuk tumbuh, iman kita juga membutuhkan nutrisi rohani. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18,
Kita didorong, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertumbuhan ini terjadi ketika kita bersekutu dengan orang percaya lainnya, melayani, dan terus-menerus mencari wajah Tuhan dalam doa. Yesus tidak mengharapkan kita menjadi murid yang stagnan, tetapi murid yang dinamis, yang imannya semakin dalam dan kuat dari hari ke hari. Kelima, Yesus ingin kita menjadi garam dan terang dunia. Kita tidak dipanggil untuk menyembunyikan iman kita, tetapi untuk membagikannya kepada dunia di sekitar kita. Dalam khotbah di bukit, di Matius pasal 5 ayat 13-16, Yesus memberikan gambaran yang kuat. Dia berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam memberi rasa dan mengawetkan, sedangkan terang mengusir kegelapan." Artinya, kehadiran kita sebagai orang percaya seharusnya membawa dampak positif bagi lingkungan kita. Hidup kita, perkataan kita, dan perbuatan kita harus mencerminkan kebaikan dan kebenaran Allah. Kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan, membawa harapan di tengah keputusasaan, dan menunjukkan jalan kepada Kristus melalui cara hidup kita yang berbeda. Ini adalah bagian dari amanat agung, di mana kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Keenam, Yesus ingin kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Seringkali, kehidupan Kristen digambarkan sebagai beban yang berat. Namun, Yesus sendiri menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 11, Dia berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Sukacita yang Yesus tawarkan bukanlah kebahagiaan sesaat yang bergantung pada keadaan, melainkan sukacita mendalam yang berakar pada hubungan kita dengannya. Begitu pula dengan damai sejahtera. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus berjanji, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu di tengah badai kehidupan." Kita bisa memiliki damai yang melampaui segala akal, karena kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Yesus ingin kita mengalami kepenuhan hidup ini, bukan hanya di surga nanti, tetapi mulai dari sekarang. Terakhir, Yesus ingin kita menantikan kedatangannya kembali dengan penuh pengharapan. Hidup di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus akan datang kembali untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa. Pengharapan ini memberikan kita kekuatan dan perspektif yang benar dalam menjalani hidup. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3, Yesus menghibur murid-murid-Nya, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Pengharapan ini memotivasi kita untuk hidup dengan setia. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2-3, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan akan kekekalan mengubah cara kita memandang penderitaan, kesulitan, dan bahkan kematian. Kita hidup dengan keyakinan bahwa yang terbaik masih akan datang. Jadi, apa yang Yesus inginkan dari hidup kita? Singkatnya, Dia menginginkan segalanya. Dia menginginkan hati kita yang mengasihi Allah sepenuhnya. Dia menginginkan tangan kita yang terulur untuk mengasihi sesama. Dia menginginkan hidup kita yang berbalik dari dosa dan menuju kekudusan. Dia menginginkan pikiran kita yang terus belajar dan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dia menginginkan kesaksian kita yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Dia menginginkan jiwa kita yang dipenuhi sukacita dan damai sejahteranya. Dan Dia menginginkan mata kita yang tertuju pada pengharapan akan kedatangannya kembali. Namun, kabar baiknya adalah kita tidak diminta untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Yesus berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Roh Kudus diberikan untuk membimbing, menguatkan,
dan memampukan kita. Panggilan ini bukanlah beban, melainkan sebuah undangan untuk mengalami kehidupan yang paling penuh, paling berarti, dan paling memuaskan yang bisa dibayangkan. Sebuah kehidupan yang berpusat pada pribadi yang paling mengasihi kita, Yesus Kristus. Semoga renungan ini menguatkan dan memberikan arah baru bagi kita semua. Mari kita jalani setiap hari dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dan hidup sesuai dengan keinginannya. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.